Saudara sekalian, minggu lalu saya menyinggung mengenai agama samawi. Agama samawi, agama yang diyakini berasal dari wahyu Tuhan, biasanya mempercayai Allahnya itu esa, memiliki hukum-hukum yang harus dilakukan, dan sanksi-sanksi yang dikenakan atas pelanggaran terhadap hukum-hukum itu. Agama samawi yang pertama itu agama Yahudi atau agama Musa, yang juga dikenal sebagai Yudaism. Sudah ada 1500 tahun sebelum agama Kristen. Kitab suci mereka adalah Alkitab Perjanjian Lama, yang sekarang juga menyatu dengan Alkitab Perjanjian Baru kita. Kalau jujur, kekristenan memang berakar dari Yudaism atau agama Yahudi ini. Kita bisa tahu kisah mengenai penciptaan, kejatuhan manusia ke dalam dosa, mengenai Abraham, Nuh dan lain sebagainya, itu dari agama Yahudi. Tidak ada sumber lain. Dan memang tidak pernah ditemukan sumber lain yang berbicara detail dan jelas mengenai hal ini. Agama samawi pertama agama Yahudi. Agama samawi yang kedua agama Kristen. 600 tahun kemudian baru ada agama Islam. Agama Islam dengan Yahudi ini memiliki kemiripan dalam hukum-hukum yang mereka miliki dan sanksi-sanksi yang dikenakan atas pelanggaran terhadap hukum-hukum itu. Tetapi kekristenan tidak memiliki potensi, tidak berpotensi sama sekali untuk mendirikan satu agama, satu negara maksud saya, yang bersyariat Kristen, karena memang tidak ada syariatnya. Agama-agama samawi seperti agama Yahudi tadi berpotensi untuk menyatukan agama dan negara, agama dan politik, tapi kekristenan sama sekali tidak berpotensi ini. Jadi kalau ada wilayah atau negara yang mayoritasnya agama Kristen, hukum dan undang-undang yang disusun bukanlah undang-undang dari kitab suci, karena memang kitab suci orang Kristen tidak ada hukum dan sanksi-sanksinya secara teknis. Ya tentu saja hukum-hukum yang disusun harus memiliki nafas Alkitab. Saudaraku sekalian, pemerintahan di dalam kehidupan orang Kristen itu pemerintahan secara batinnya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga kita bisa hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Bukan karena dibayang-bayangi hukum dan diancam oleh sanksi apabila melanggar hukum. Tetapi kodrat kita diubahkan, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan bisa sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Bicara mengenai kodrat, asumsi saudara jangan secara mistis. Di dalam kekristenan, pembaharuan pikiran atau metanoia, pembaharuan atau metanoia
yang sama dengan pertobatan akan menghasilkan kodrat ilahi, saudaraku. Jadi jangan kita memahami kata kodrat selalu secara mistik atau secara supranatural. Ketika kita belajar terus kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan bentuk kita melalui setiap pengalaman hidup, kodrat kita diubah, saudara. Natur kita diubah. Mungkin sebagai padanan atau sebagai ilustrasi yang bisa membantu kita memahami, kalau kita memiliki anak umur 10 tahun, lalu selama 15-20 tahun di luar negeri, dia kembali ke Jakarta, kita lihat naturnya berubah. Natur orang barat. Mindsetnya berbeda dari anak-anak Indonesia yang tidak meninggalkan negeri ini. Ia sudah dilahirkan pikirannya oleh budaya barat. Nah, saudaraku sekalian, kekristenan itu demikian. Inilah maksud Tuhan menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak melengkapinya dengan hukum, dengan syariat, dengan peraturan. Manusia yang diciptakan oleh Allah memiliki natur seperti natur Tuhan. Serupa, segambar dengan Allah. Dan dikehendaki agar manusia bisa melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Tanpa dibayang-bayangi, diintimidasi, atau didominasi hukum dan ancaman sanksi atas pelanggarannya. Tetapi manusia dengan sendirinya memiliki kodrat yang selalu bertindak sesuai dengan pikiran perasaan penciptanya. Inilah yang hilang dalam kehidupan manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa. Alkitab mengatakan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya manusia telah terkunci, terbelenggu dalam keadaan tidak mampu hidup sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus hendak mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula ini, di mana manusia dimampukan dalam berpikir, berucap, dan bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Inilah proyek yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya kita ada di sini. Kita mendengarkan firman. Supaya kita diarahkan. Pikiran kita dibawa kepada pengertian. Maksud keselamatan itu diadakan Tuhan. Kesempatan untuk dikembalikan kepada rancangan semula, yaitu bagaimana memiliki kemampuan untuk melakukan segala sesuatu tanpa dibayang-bayangi hukum dan tanpa diancam oleh hukuman, tetapi selalu bertindak sesuai dengan keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan tidak diwakili oleh hukum, tetapi oleh pikiran dan perasaannya sendiri. Pikiran perasaan Allah sendiri. Kalau ini Allah, saudaraku, ini hukum. Hukum ini yang membawahi manusia. Melakukan kehendak Allah berarti melakukan hukum-hukumnya. Tetapi di dalam keselamatan. Manusia bisa mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ini keberagamaan.
Tapi inilah kekristenan. Inilah sesungguhnya inti dari anugerah Allah bagi kita. Anugerah Allah tidak cukup dikalimatkan bahwa oleh korban Tuhan Yesus di kayu salib kita diperdamaikan dengan Allah. Dan secara otomatis kita bisa memiliki persekutuan yang harmoni dengan Dia. Seperti yang kita sering dengar khotbah, yang secara doktrinal dikalimatkan, saudara sekalian, oleh korban Yesus Kristus kita telah diperdamaikan kembali. Itu kalimat tidak salah. Tapi bagaimana implikasi dan aplikasi konkret dari kehidupan yang diperdamaikan dengan Allah itu? Saudara sekalian, oleh korban Yesus kita telah diperdamaikan dengan Allah. Keselamatan hanya karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Kalau saudara percaya kepada Yesus, Anda telah diselamatkan. Itu kacau. Tidak jelas. Tetapi dianggap sudah jelas. Pernahkah saudara memperkarakan bagaimana hidup orang yang benar-benar telah diselamatkan itu? Apa bedanya secara real hari ini dengan mereka yang tidak punya keselamatan dalam Yesus Kristus? Pernahkah saudara berpikir bagaimana kehidupan yang diperdamaikan dengan Allah itu? Atau kita menganggap ya begitulah aku percaya. Itu fantasi. Itu hanya imajinasi. Sedangkan berdamai dengan orang saja tidak cukup begini. Bro, kita berdamai ya. Semua yang sudah terjadi kita lupakan ya bro. Kita berdamai ya. Setan loh. Bisa begitu bukan? Dengan manusia saja belum tentu orang menemukan perdamaian yang benar. Apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Bagaimana implikasi konkret? Aplikasi konkret dari orang yang berdamai dengan Tuhan itu. Kalau saya sebagai pelayan jemaat membiarkan berlarut-larut keadaan ini, saya sangat tidak bertanggung jawab, saudaraku. Korban Tuhan Yesus di kayu salib memberi jalan manusia dapat menemukan Allah. Tetapi manusia yang menyambut anugerah tersebut harus belajar menjadi murid Yesus. Murid Tuhan Yesus belajar memiliki kesalehan seperti Dia. Maka Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku, bukan muridmu, bukan murid gereja, my own disciples. Muridku sendiri. Apa yang saya sampaikan ini sambungan dari khotbah saya minggu lalu, saudaraku. Jadi setiap pribadi, setiap orang harus bersekutu dengan Tuhan. Harus bersentuhan dengan Tuhan. Dan menemukan bagaimana menjadi pribadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Karena kita memiliki karakter, pembawaan, DNA atau apapun namanya berbeda-beda. Dan kita harus bertemu langsung dengan Tuhan. Gereja ini hanya brief, just brief, singkat briefing. Hanya memberikan briefing. Saya mentor. Tetapi fakta yang penting yang harus saudara alami adalah Anda bertemu dengan Tuhan setiap hari. Pertemuan yang signifikan yang berarti mengubah saudara bukan pada waktu Anda ada dalam liturgi gereja. Bahkan tidak cukup di dalam ruangan doa. Justru kehadiran Tuhan dalam hidupmu, di setiap kejadian yang saudara alami, di setiap peristiwa yang saudara hadapi, di situ Tuhan menasehati saudara, menegur saudara, memimpin saudara bagaimana bersikap terhadap segala keadaan. Disitulah saudara dimuridkan oleh Tuhan. Jangan puas merasakan hadiratnya di ruang kebaktian, dalam liturgi, atau di ruang doa kita.
Justru kehadiran Tuhan harus dirasakan, dialami. Ketika saudara menjalani hidup dengan segala pergumulannya, waktu kita dagang rugi, waktu kita dagang untung, waktu kita dihina, dikhianati, waktu kita dipuji, waktu kita dihormati orang, ketika kita harus mengambil keputusan, ketika kita dalam bahaya, ketika kita dalam keadaan yang serba tenang, Tuhan pasti berbicara, menasihati kita. Disitulah kita menjadi murid yang dididik oleh guru agung kita, supaya kita memiliki kesalehan seperti kesalehan Tuhan. Oleh sebab itu saudara harus mencari orang yang bisa mewakili Tuhan Yesus, yang bisa memberikan briefing kepada saudara. Sebab mau tidak mau pembicara harus punya kesaksian hidup yang membantu saudara. Kesaksian hidup setiap harinya. Bagaimana berjalan dengan Tuhan, bagaimana dia dimuridkan Tuhan. Ya memang tidak sama persis karena pengalaman hidup seseorang itu bisa sangat subjektif dan tidak bisa melandasan hidup orang lain. Tapi paling tidak ia akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang maknanya bisa kita kenakan. Kalau saya berkata, saudara sekalian, saya bertemu Tuhan kemarin sore. Saya diangkat Tuhan, saudara. Saya ngobrol. Oh, saya mendoakan orang-orang buta melihat, saudaraku. Kira-kira apa yang Anda dapatkan dari itu? Saya manusia lain dari manusia, saudara. Tapi pengalaman-pengalaman hidup yang konkret, yang logik, yang itu bersangkut paut dengan hidup saudara. Yang saudara bisa menyerap, dapat asupan kebenaran. Dan Anda juga bisa menjalani bagaimana berjalan dengan Tuhan. Dan buktinya hidupmu diubah. Itu baru benar. Oleh sebab itu saudara, jangan ragu-ragu. Kalau Anda ada di sini, dengarkan ajaran pendeta itu. Lihat kesaksian hidupnya setiap hari. Saudara harus mencari pendeta mana yang benar-benar menurut saudara menyampaikan pesan Tuhan yang bisa Anda bisa dengar dan turuti ajarannya dan contoh hidupnya. Saya mengatakan ini fair. Saya tidak mengatakan Anda harus di Rehoboth. Anda boleh pergi kemana saja dan temukan pendeta yang bisa menjadi wakil Tuhan, mengajarkan Injilnya dan memberikan brief supaya Anda dalam hidup saudara setiap hari bisa bertemu dengan Tuhan secara real dan mengalami Tuhan. Tanya Tuhan juga, Tuhan pendeta mana yang patut ku dengar, yang menjadi juru bicaramu, yang mewakili engkau mengajar aku, dan hidupnya bisa ku contoh. Please. Tapi jangan setengah-setengah. Kalau orang perlu barang yang tidak sangat penting, udah beli aja. Mereknya apa saja. Di mana saja. Harganya berapa saja. Tapi kalau barang itu penting, Anda akan teliti. Saya mau lihat dulu barangnya. Buatan mana? Siapa yang jual? Asli atau palsu? Kalau saudara ya semua pendeta sama saja. Enggak. Semua juga hamba Tuhan. Saudara bisa bedakan orang hamba Tuhan atau hamba uang. Atau hamba dari ambisi dan visinya pribadi. Siapa? Saya menyebut nama pendeta tadi tidak maksud menjolimi atau membuli mereka. Mereka orang-orang yang harus kita hormati. Sebagai manusia saja kita harus menghormati sesama, apalagi seorang yang bergelar pendeta, saudaraku. Dengan tulus, please deh, saudara cari pendeta yang bisa merubah hidupmu, please. Tapi serius ya, mau belajar ya, menemukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus.
dan memberi contoh kehidupan yang menjadi model seandainya Tuhan Yesus hidup di zaman ini. Menjadi murid, saudara. Jangan hanya mendengar khotbah, saudara sekalian, oleh kurban Yesus Kristus kita telah diperdamaikan dengan Allah. Apa itu diperdamaikan? Maka saya harus memberitahukan kebenaran ini. Kalau Anda tidak saleh seperti Tuhan Yesus, Anda tidak bisa harmoni dengan Tuhan. Menjadi orang saleh bukan bermaksud supaya kita selamat. Keselamatan bukan karena kesalehan kita. Ini harga mati yang tidak dapat diubah. Keselamatan hanya oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Tanpa anugerah Tuhan Yesus, sebaik apapun manusia itu, siapapun dia, masuk neraka. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka semua orang bisa dihakimi menurut perbuatannya. Bukan hanya orang Kristen, semua manusia. Tapi kalau kita sampai tingkat diperdamaikan, ini beda, Pak. Ketika Tuhan berkata dalam doanya di Yohanes 17, Tuhan Yesus berkata, aku tinggal dalam engkau ya Bapa, dan engkau dalam aku, supaya mereka di dalam kita. Itu luar biasa. Itu bukan sekedar jadi orang baik. Tinggal di dalam Tuhan, dalam kebersamaan dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa harmoni dengan Tuhan kalau karakter kita belepotan? Manusia harus memilih, saudaraku, menjadi jahat, baik, atau sempurna. Tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan. Semua ajaran mengajarkan kebaikan. Agama manapun tidak mengajarkan kejahatan. Dan manusia harus memilih mau jadi baik atau jahat. Tetapi kekristenan memberikan satu opsi yang lain dari dua opsi di atas. To be perfect. As just your Father in heaven is perfect. Nah, hidup cuma 70 tahun. Kenapa kita tidak menjadi perfect? Even kita punya latar belakang buruk, dan sekarang pun kita masih buruk, tapi kita bisa diubah Tuhan dengan proses dimuridkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap hari. Dan kita bisa menjadi makin benar dan bisa harmoni dengan Dia. Jadi kalau sampai tinggal di dalam Tuhan, itu satu hal yang luar biasa. Jadi menjadi orang saleh bukan bermaksud supaya kita selamat loh. Keselamatan bukan karena kesalehan kita, tapi oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Ini harga mati yang tidak dapat diubah sama sekali. Tetapi setelah kita memiliki kesempatan diperdamaikan dengan Allah, kita harus bertumbuh. Kalau dulu sama seperti anak-anak. Seperti anak-anak. Waktu anak-anak kita masih kecil, kita mesti ngerti dia. Kita ngertenin dia, mesti memahami, ngerti. Tapi ketika anak mulai dewasa, orang tua berkata, kau mesti ngerti papa. Kau mesti ngerti mama. Sama. Maka anak-anak gak boleh idiot. Gak boleh bodoh. Dia harus cerdas. Dia harus mengimbangi kemampuan orang tuanya. Dalam hal ini kita harus mengimbangi kekudusan Allah, sehingga sesuai yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 10, kita dapat mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Dan itu suatu hal yang luar biasa. Dan itu tidak terjadi secara ajaib, bukan secara mistis dan supranatural, tapi secara natural, proses yang terus berlangsung. Itulah sebabnya ada proses pemuritan
Kalau Allah membuat mujizat, menyulap manusia yang berkodrat dosa, lalu berkodrat ilahi, tidak perlu ada pemuritan. Tidak perlu ada pembaruan pikiran setiap hari. Dengan menjadi orang saleh, eusebos, piously. Dalam bahasa Inggris sering menerjemahkan godly. Kita baru bisa berjalan seiring dengan dia. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus pasal 6 ayat 16. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tentu kekudusan yang dikehendaki Allah, kekudusan standar Allah sendiri. Itulah sebabnya di ayat 17 lalu dilanjutkan dengan kalimat, jika kamu memanggil Allah Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di bumi. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17, firman Tuhan berkata, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Maksudnya apa? Apakah kita keluar dari kenajisan supaya selamat? Keselamatan oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Tapi setelah kamu punya akses, setelah kamu punya jalan menemukan Tuhan, berjuanglah untuk merubah dirimu, dan Tuhan berkata, jadilah muridku. Ini harusnya menjadi satu-satunya perjuangan hidup. Kalau ada perjuangan yang lain, engkau telah meremehkan arti nilai anugerah itu. Engkau menganggap ada yang lebih bernilai daripada menjadi orang saleh Tuhan. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Ini lebih dari ekstrim, ini lebih dari fanatik. Pak, kalau kita hidup cara begitu apa enggak wajar, Pak? Enggak wajar. Apa wajar, Pak? Enggak wajar. Tetapi ini hanya berlaku bagi umat pilihan yang hatinya mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan harus dengan segenap. Kurang dari itu, kasihmu tidak memenuhi syarat. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kebenaran Tuhan. Untuk kebenaran Tuhan. Pertanyaan yang muncul, Pak, bagaimana kalau seandainya seorang Kristen gagal memiliki kesalehan yang berstandar Tuhan Yesus? Apakah berarti dibuang dalam neraka? Tidak, belum tentu. Belum tentu, Pak. Kalau Anda hanya menjadi baik, Anda menjadi anggota keluarga kerajaan. Anggota keluarga masyarakat, maaf. Bukan anggota keluarga kerajaan. Anda hanya menjadi anggota masyarakat kerajaan. Di sini. Tapi kalau tidak, Anda di sini. Anda binasa. Ada orang-orang Kristen yang jahat. Ada orang-orang Kristen yang mulutnya jahat, tidak jujur, dan melakukan banyak hal yang Tuhan tidak berkenan. Saudara biar mengaku Kristen, biar saudara ke gereja, saudara binasa. Karena orang kan dihakimi menurut perbuatannya. Begitu banyak ayat Alkitab yang berkata, kamu akan dihakimi menurut perbuatanmu. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan. Supaya aku berkenan. Dan orientasi pelayanan kita di sini, saudara. Jadi kalau memang saudara tidak tertarik, saudara tidak akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya udah, pendeta mana yang cocok lah, gereja mana yang dekat. Ada orang yang datang ke gereja Rehobot, kenapa? Di gereja Rehobot itu enak, tidak ada perpuluhan.
Nggak ada kolektor, dijalankan. Saudara bodoh, naif, dan licik. Rehobot mengajarkan segenap hidup dipersembahkan. Kita mengajarkan segenap hidup. Nah, kalau perpuluhan saja Anda tidak mempersembahkan, bagaimana segenap hidup? Tapi juga saya harus menambahkan satu kalimat. Apa artinya uangmu, perpuluhanmu, atau apapun namanya, kalau hatimu bengkok? Kan tujuan kita, you must be perfect. Ini bukan urusan Anda kasih persembahan, lalu jadi 30, 60, 100 kali lipat. Anda harus benar. Hidup 70 tahun, saudaraku, saudara dan saya harus benar. Kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Seberapa kita menghormati maharaja kita, kita akan tahu nanti. Tidak sedikit orang Kristen yang masuk neraka. Aku tidak kenal kamu, kata Tuhan. So very clear Alkitab berkata, I never knew you. Tapi Tuhan tidak hanya membuat engkau jadi baik. Beliau punya paket sempurna. Dan paket itu, dia bayar mahal di atas kayu salib. Dia bayar mahal di atas kayu salib. Jangan berkata, biarpun hanya jadi tukang sampah, saya masuk neraka. Nggak mau Pak, masuk surga aja, biar tukang sampah. Daripada masuk neraka, lebih baik aku masuk surga walaupun hanya tukang sampah. Anda tidak menghormati Tuhan Yesus. Yang membayar mahal harga keselamatan kita. Keselamatan kita dikembalikan ke rancangan semula itu. Oleh sebab itu seharusnya ini menjadi perjuangan satu-satunya, saudaraku. Perjuangan satu-satunya. Yang melebihi semua perjuangan. Dan tidak ada perjuangan yang lain kecuali bagaimana menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Tuhan. Saya juga harus menambahkan, saudaraku, kita sewa gedung ini begitu mahal, kita sibuk pelayanan, dan banyak sahabat-sahabat saya yang melayani tanpa digaji. Tapi kalau hanya melayani orang yang cuma mau ke gereja dan tetapi jahat hidupnya, rugi kita. Kalau hanya juga menjadi orang baik, rugi juga kita. You must be perfect, godly, piously, eusebos. Saleh. Hidup ini singkat, saudaraku. Potensi untuk dikembalikan ke rancangan semula ini temporal sifatnya. Temporal itu bisa berakhir waktu kita menutup mata. Temporal itu juga bisa berarti ketika engkau mengeraskan hati dan Tuhan tidak perlu mengubah saudara lagi. Suatu kali saudaraku sekalian, saya melakukan satu kesalahan. Saya berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang benar, bertindak benar. Tapi satu kali ketika saya bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi, dalam percakapan itu saya merasa saya tidak tulus. Saya mengucapkan kata-kata yang bernada kesombongan. Dan saya pulang dengan hati yang sangat pecah. Duka cita yang dalam. Saya berkata, Tuhan, aku bersalah. Aku tidak perlu mengucapkan kata-kata itu. Itu kata-kata standar. Jadi orang pasti tidak memahami. Tidak memahami itu satu kesalahan. Tapi saya memahami. Jadi saya sadar bahwa ketika kita di atas api, di atas bara 50 derajat Celcius, kita belum bengkok. 100 derajat Celcius kita mulai bengkok. Saya takut, aku masih bisa bengkok.
Ini kalau 200 derajat saya bisa lumer ini. Tapi berbahagialah orang yang sadar pada waktu dirinya salah. Sampai satu kali ketika dia dibakar lagi, dia dibakar dengan berapapun derajat dia kokoh. Seperti Tuhan Yesus, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu ketaatan yang unconditional, unconditional submission. Ketaatan yang tak bersyarat. Kamu baru punya uang 50 juta, kamu sombong. Apalagi kalau 50 miliar. Jadi kita juga harus sadar ketika kita berbuat salah. Kita belum salah. Tapi kalau saudara dipanasin 50 derajat lalu bengkok, Anda nggak sadar Anda bengkok, Tuhan tidak perlu memberi 75 derajat. Sampai yang tadi saya katakan temporal, mungkin tidak sampai 50 derajat, 5 derajat Anda juga sudah bengkok. Dan Anda tidak perlu diubah. Karena Anda tidak punya niat berubah. Seperti beli barang. Udah apa aja deh, merek apa saja. Kalau Anda ke gereja juga, pendeta siapa saja deh. Gereja mana-mana juga sama. Saya tidak bermaksud mencela gereja manapun atau pendeta manapun. Temukan gereja yang benar. Terkait dengan hal ini, saudaraku, harus diingat bahwa menjadi anak Allah itu bukan sekedar status, tetapi juga keberadaan, saudara. Di mana-mana juga saudara sudah di stempel anak Allah. Semua manusia juga anak Allah. Tetapi apakah dia anak Allah yang sah, huios, atau anak Allah yang tidak sah atau notos? Apakah Anda huios, anak Allah yang sah, atau anak Allah yang tidak sah, notos? Kita semua juga biar Kristen masih notos. Jika watak kita belum watak pangeran. Orang itu ya, gayanya itu loh, gaya bangsawan. Wataknya enggak bangsawan. Potongan bangsawan, mental tuh kere, saudara. Ada lebih baik potongan kere tapi mental bangsawan, saudara. Ini sini. Maka Tuhan membuat proses. Jadikan semua bangsa muridku. Kamu harus saleh. Waktu saya menyanyikan lagu ini atau menulis lagu ini tahun 1993. Kalau tidak salah itu tahun pertama saya membuat album. Jadi sebelum tahun itu saya sudah mengarang lagu ini. Saya belum mengerti benar maksudnya. Tapi secara teori saya sudah tahu teorinya toh. Jadikan aku orang kudusmu, bentuk diriku semakin saleh seperti Yesus, seperti Yesus. Senangkan Engkau yang Bapakku. Gairah api spirit itu sudah ada, saudaraku. Tapi pengertian saya belum cukup. Ternyata salib yang saya bayangkan jauh lebih ringan dari salib yang saya pikul. Ternyata kesucian yang saya bayangkan jauh lebih mulia. Tidak dari yang ku tahu. Ternyata kesucian yang ku bayangkan jauh lebih rendah, tidak jauh lebih mulia. Dari apa yang ku pahami mengenai kesucian hari ini. Kesucian yang saya bayangkan waktu itu tidak ada artinya dibanding dengan kesucian yang saya pahami hari ini. Kalau saya tahu waktu itu seperti ini, mungkin saya juga sudah pesimis sudah.
Nggak mungkin aku jadi suci. Terlalu sulit. Jadi Kristen yang bertumbuh sampai Anda menembus batas. Ini namanya metanoia sampai paranoia. Sampai menembus batas. Kalau sudah menembus batas, Anda melihat dunia ini tidak indah lagi. Kalau sampai menembus batas, Anda baru mengerti. Tidak ada yang bisa membahagiakan hidup kita selain Tuhan. Anda tidak lagi berharap dunia membahagiakan. Kalau saya menembus batas, Anda hanya memikirkan bagaimana melakukan kehendak Bapa, menyenangkan hatinya, membawa jiwa-jiwa, dan berani mempertaruhkan apapun yang kita miliki untuk kepentingan Tuhan. Menembus batas. Ini yang saya pahami sebagai lahir baru. Dan hari ini saya harus mengatakan dengan berat hati, tidak banyak orang yang lahir baru. Bahkan menurut saya, maaf, bukan menjolimi siapapun. Anda tidak saya maksud menjolimi siapapun, bahkan bukan bermaksud meninggikan diri. Tidak sedikit pendeta yang belum lahir baru. Kesucian yang saya bayangkan dulu sangat tidak berarti dibanding dengan kesucian yang saya pahami hari ini. Saleh seperti Kristus itu luar biasa. Tetapi ini nilai di atas segala nilai, saudaraku. Kalau dulu demi gelar, sambil kerja, sambil dagang kita kuliah. Kenapa sekarang kita nggak berjuang untuk kesalehan yang Tuhan kehendaki? Demi punya rumah, mobil, demi anak sekolah. Wah, kerja keras apapun yang dilakukan untuk itu. Demi mencapai apa yang diingini. Kenapa untuk kesalehan kita tidak berbuat hal yang sama? Kalau ada seorang ibu, anak gadisnya cantik umur 16 tahun dibawa lari laki-laki. Ibu ini bisa taruh badannya dan berkata, yang mati dia atau aku. Bisa begitu nekat. Mengapa kita tidak nekat untuk hal yang satu ini? Bagaimana menjadi saleh seperti Tuhan Yesus. Jadikan aku orang kudus-Mu, bentuk diriku semakin saleh seperti Yesus, seperti Yesus. Sedangkan Engkau, ya Bapa-Ku, jadikan aku orang kudus-Mu, bentuk diriku semakin saleh seperti Yesus, seperti Yesus. Senangkan Engkau, ya Bapa-Ku. Kata-kata ini Anda bisa temukan dalam Ibrani pasal 12. Dan ternyata saudaraku, ayat yang ke-10 adalah, ayat yang ke-10 mengatakan, mungkin dibaca kali. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Orang tua kita mendidik kita dalam waktu yang pendek. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Iya, sesuai dengan apa yang pandang mereka baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Tetapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kebaikan dalam standar Allah untuk untuk supaya kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Seperti doa Tuhan Yesus, Engkau tinggal dalam aku dalam Engkau, dan mereka tinggal dalam kita. Inginnya, rindunya, pengennya kita bisa masuk dalam komunitas itu. Betapa indahnya itu. Tapi kalau saudara cuma mau jadi baik, gak usah ekstrim-ekstrim, ya sudah. Saudara akan menyesal suatu hari nanti.
Anda akan menyesal, pasti menyesal ketika saudara melihat kekekalan, anugerah Tuhan yang begitu berharga yang Tuhan sediakan, saudara sia-siakan. Dalam Ibrani pasal 12 ini, ayat 4, 5, 6 dikatakan bahwa anak dalam arti yang benar akan dididik oleh Bapa. Tapi kalau 5 derajat saja sudah bengkok, bagaimana Tuhan memberikan 30 derajat, 50 derajat, 100 derajat, dan seterusnya. Kita nggak selalu lulus, oke. Tapi sadari kesalahanmu dan berubahlah. Selalu ada kesempatan berikut bagi orang yang bertobat. Tapi bagi orang yang tidak bertobat, tidak ada kesempatan lagi suatu saat. Apa yang kita upayakan dalam hidup ini semua akan lenyap, saudaraku. Tadi lagu yang dinyanyikan terakhir apa, Pak? Serasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu yang elau pun semu. Kalau Anda melintasi batas, Anda baru bisa tahu itu. Lihat orang yang sibuk, cuman gonta-ganti mobil, gonta-ganti barang branded, cuman mau punya barang-barang dunia, kayak anak-anak bermain kelereng. Waktu kita mulai dewasa, kita lihat anak-anak main kelereng, main layang-layang, main mobil-mobilan. Anak kecil. Mungkin Anda ngeblame saya, ini pendeta itu ngomongnya. Oke. You nggak terima nggak apa-apa, cuman saya kasih tahu. One day you buktikan. Ketika engkau kekekalan, nggak ada artinya semua keindahan hidup ini. Udah terlalu rusak, sehingga saudara tidak bisa mengerti apa yang saya maksud. Tapi itu nggak normal, Pak. Siapa yang mengajarkan kepadamu ikut Yesus bisa normal? Siapa yang mengajarkan kepadamu ikut Yesus bisa normal? Wah, kalau begini, siapa yang bisa ikut? Dari dulu sebelum saudara lahir, Alkitab mengatakan orang-orang berkata, kalau demikian siapa yang bisa ikut? Tapi nyatanya selalu masih ada orang bisa ikut. Selalu saja ada orang yang berani membayar harganya, saudaraku. Kristen yang benar itu cuma begini nih loh. You mau apa? Semua akan berakhir di kuburan, saudara. Semua selesai. Tetapi kalau saudara hidup sesuai kehendak Allah, engkau akan disambut para malaikat dan masuk dalam keluarga kerajaan sorga. Kalau saudara mau terima, terimalah. Kalau tidak, coba pikirkan dulu, saudaraku. Dididik oleh Bapak. Nah, karena untuk bisa memiliki kesalehan seperti Tuhan Yesus ini sulit, itu harus menanggalkan beban dan dosa. Ayat 1, Ibrani pasal 12. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, ketika saudara mengatakan aku ikut Tuhan Yesus, malaikat, iblis, roh jahat, tetanggamu, manusia juga ngelihat, inikah orang yang mau ikut Tuhan Yesus, jadi saksi bagian awan yang mengelilingi kita. Banyak. Artinya tidak ada tempat yang tersembunyi untuk tidak dilihat. Malaikat-malaikat di sorga, roh jahat, Lucifer sendiri, tetangga-tetanggamu, orang Kristen, keluarga besarmu akan melihat macam apa manusia yang berkata, aku ikut Tuhan Yesus. Ini kan kita sekarang ada dalam fase itu.
Kalau cuma jadi orang Kristen, Anda nggak perlu dipersoalkan, yang wajar saja. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah kebenaran ini, orang mulai tanya, Kristen macam apa yang diajarkan orang ini? Saya mau lihat jadi apa orang ini dan para orang yang mengikut atau mendengarnya. Teruskan, Pak. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, karena dialah model prototipe kita. Dialah, kesalehan Tuhanlah yang menjadi standar kita. Kesalehan Tuhan Yesus. Terus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Ini loh, yuk lihat ketekunan Tuhan Yesus. All out, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tanggalkan beban dan dosa. Saking sulitnya mengenakan kesalehan itu, maka nggak boleh ada yang merintangi, saudaraku. Beban, saya tidak melarang Anda jadi kaya loh. Anda harus jadi kaya untuk Tuhan ya. Beban dan dosa. Saya sempat berpikir kenapa beban pertama, kenapa nggak kedua. Saya baru mengerti setelah melewati perjalanan panjang. Yang pertama secara literal, secara ayat Alkitab. Akar segala kejahatan apa? Cinta uang. Ini beban keterikatan dengan dunia. Tapi dalam pengalaman hidup, saudara, kita sudah tidak matre, kita ninggalkan dunia. Udah betul. Tapi Anda tahu nggak, perasaan kita ini masih rentan. Mau masih mau terpuji, dipuji, mau terhormat, nggak mau ngalah. Daging kita ini juga jahat. Ini nggak gampang. Anda ngerti saya ngomong apa? Dalam pengalaman hidup, saya sudah melewati ini. Tapi yang ini belum. Dipanasi, di panas tertentu kita bisa bengkok. Kita kan sabar nih. You belum diinjek kakimu. Anda ngerti maksud saya? Tuhan akan uji terus. Itulah sebabnya kehadiran Tuhan akan menjadi sangat berarti. Bukan hanya di dalam liturgi gereja di mana kita ada di dalamnya. Bukan hanya di ruang doa. Tapi justru ketika kita menghadapi setiap peristiwa dan kejadian. Di situ nasihat Tuhan akan mengalir. Teguran peringatan-peringatannya. Baru kita mengerti. Anda akan menjadi sangat eksklusif. Anda akan istimewa di mata Tuhan. Ketika saudara berkata, Tuhan aku mau belajar dari Engkau. Sediakan waktu setiap hari, saat teduh. Jangan lupa saat jeda. 30 menit, 50 menit setelah ini Anda turun dari sini sambil makan di sini. Anda bicara kepada Tuhan, Tuhan, Engkau ada di sini. Merenungkan Tuhan saat jeda itu. Dan hal ini saudaraku sekalian akan merubah hidup saudara. Sampai irama itu akan menjadi irama yang tetap. Amin.